Menjelang tahun politik, semua partai pun sudah mulai memanaskan mesin, mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk ikut bertarung dalam pemilu 2024. Khusus untuk Pilpres, saat ini sudah ada sederet nama yang digadang-gadang akan maju dalam pemilu. Sebut saja Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Sandiaga Salahuddin Uno, sampai Muhaimin Iskandar atau Caimin. Mereka semua eksis dalam bursa capres dan seringkali masuk dalam radar survei nasional. Lalu bagaimana dengan deretan sosok-sosok cawapres? Siapa yang paling besar potensinya untuk maju di Pilpres 2024? Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI sejak tanggal 31 Maret sampai 4 April 2023 dengan melibatkan 1.229 responden berusia 17 tahun melalui metodologi random digit dialing, LSI merilis sedikitnya 8 nama yang dinilai potensial untuk menjadi cawapres di tahun 2024. Mari lihat grafik berikut ini. Di sana ada sosok Ridwan Kamil, Sandiaga Salahuddin Uno, Erick Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono, Hovifah Idar Parawansa, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, dan Muhaimin Iskandar. Menariknya, sosok Ridwan Kamil dinilai menjadi sosok yang paling potensial untuk dicalonkan sebagai cawapres 2024. Padahal, pria yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat itu minim dari pemberitaan serta isu dirinya akan maju di Pilpres. Malah, kabar terakhir, Emil sudah menegaskan tak akan ikut berlaga dalam Pilpres 2024 karena menghormati keputusan partainya yang sudah sejak lama mencalonkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai capres. Pernyataan itu disusul dengan niatnya yang justru akan tetap bertahan sebagai petahana di Pilgub Jabar 2024 mendatang. Dalam survei tersebut, Ridwan Kamil berhasil keluar sebagai pemenang dengan elektabilitas sebesar 19,6%. Lalu, posisi Kang Emil diikuti oleh sosok Sandiaga Salahuddin Uno dengan nilai elektabilitas sebesar 18,9%. Kedua sosok ini nampaknya bersaing ketat. Buktinya, nilai elektabilitas keduanya hanya mempunyai selisih 0,7% saja. Ya, bukan lagi hal yang aneh kalau elektabilitas Sandiaga Uno cukup tinggi saat ini. Apalagi sosok tersebut belakangan tengah ramai diperbincangkan atas rencana kepindahan dirinya dari Partai Gerindra ke PPP. Praktis, Sandiaga kian dikenal banyak pihak. Di sisi lain, Sandiaga yang kini menjabat sebagai Menteri Perekonomian dan Ekonomi Kreatif itu juga seringkali melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah. Ditambah lagi, ia pernah ikut sejumlah pilkada sampai pilpres. Praktis popularitasnya sudah tak diragukan lagi. Di sosok ketiga ada sosok Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir. Dalam survei itu, Erick mendapat nilai elektabilitas sebesar 13,0%. Ya, nampaknya publik mulai memperhitungkan sosok yang satu ini. Bagaimana tidak? Sosok yang satu ini mempunyai segudang prestasi saat menjalankan tugasnya sebagai Menteri BUMN. Erick tercatat telah berhasil melakukan reformasi dan transformasi di tubuh BUMN menjadi semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Melalui tangan Erick juga, sejumlah BUMN justru menghasilkan keuntungan di tengah hantaman pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu. Tak berhenti sampai di sana, kegemilangan Erick Thohir pun ditunjukkan melalui salah satu gagasannya yang menerapkan program holding ultramikro pada tubuh BRI. Melalui program tersebut, tak sedikit UMKM di Indonesia yang merasa terbantu, serta meningkatkan kinerja BRI yang salah satunya dibuktikan dengan nilai sahamnya yang terus naik. Berbagai prestasi yang berhasil ditorehkan oleh pria kelahiran Jakarta 30 Mei 1979 itu tampaknya membuat publik terpikat dan memandang sosok yang juga menjabat sebagai ketua PSSI itu layak untuk menjadi calon wakil presiden di tahun 2024 mendatang. Bahkan tak hanya menjadi cawapres, sosok Erick Thohir juga dipandang layak oleh segelintir orang untuk maju sebagai capres. Buktinya, Erick berhasil masuk ke dalam radar survei capres yang dirilis oleh LSI, meski hanya menempati urutan ke-8 dengan nilai elektabilitas sebesar 2,1%. Ada hal menarik dalam hasil kali ini. Ternyata elektabilitas Erick, baik dalam urusan capres maupun cawapres, berhasil mengalahkan sosok Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Bisa dilihat, AHY selalu berada tepat di bawah Erick Thohir. Dalam grafik capres, elektabilitas AHY berbeda tipis dengan Erick, yakni mempunyai elektabilitas sebesar 2,0%. Sedangkan dalam grafik cawapres, AHY mempunyai nilai elektabilitas sebesar 9,1%. Menarik memang, apalagi sosok AHY sendiri sudah cukup akrab di telinga masyarakat. Meski begitu, faktanya sosok yang satu ini masih kalah elektabilitasnya oleh sosok Erick Thohir yang justru jarang mempromosikan diri sebagai cawapres maupun capres di Pilpres 2024.